Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Saat ini tentu kita semua datang berbakti kepada Tuhan dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Kenapa? Karena dalam perjalanan panjang kehidupan kita sebagai orang percaya selama tahun 2023, ternyata tangan Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Dia selalu menopang, menuntun, dan mengasihi kita. Meskipun kita kadang terjatuh dan bangkit lagi, tetapi semuanya Tuhan selalu sertai. Kekasih-kasih Tuhan, karena itu tentu ada rasa syukur dan harapan agar ketika kita melangkah di tahun yang baru, Tuhan juga akan tetap menyertai kita semua. Meskipun tak dapat disangkali bahwa dalam perjalanan 2023 sampai pada saat ini, ternyata ketika kita berefleksi, jelas ada suka, ada duka yang kita alami bersama, baik secara pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, dan juga sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat tentu kita mengalami berbagai keprihatinan. Salah satunya yang sangat terasa dalam perjalanan iman kita adalah keprihatinan di bidang krisis ekonomi global yang berpengaruh pada seluruh sendi kehidupan setiap orang percaya, setiap keluarga, setiap masyarakat, dan bahkan pribadi lepas pribadi. Jelas beras semakin naik ya, harganya sampai 12.000, ya, minyak tanah susah, bensin juga naik, transport juga naik, ya. Semua itu berdampak dalam bagaimana kita mengelola ekonomi keluarga, tetapi juga bisa menjadi pemicu berbagai persoalan kehidupan dalam kebersamaan sebagai keluarga yang seharusnya kita memupuk persaudaraan sebagaimana kita tahu bahwa Gemit memahami diri sebagai keluarga Allah. Dalam eklesiologi Gemit yang diputuskan pada 2021 dalam tata gereja yang baru, bahwa Gemit memahami diri sebagai keluarga Allah, di mana kebersamaan kita seorang terhadap yang lain bukan ditentukan adanya hubungan darah, tetapi oleh karena darah Kristus yang telah mempersatukan kita, dan karena itu kita terpanggil untuk saling menopang, saling berbagi, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi karena permasalahan-permasalahan hidup yang kita alami sepanjang perjalanan kehidupan ini, tak dapat disangkali. Terkadang kita tidak mampu membenahi diri, membenahi kebersamaan kita, karena ada banyak hal yang menjadi pemicu di mana kita tidak setia kepada Tuhan. Tapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan di mana kita bersiap untuk meninggalkan tahun 2023, kita diterangi oleh firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 yang menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah terang dunia yang akan terus menyinari perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru nanti. Ketika Yesus mengajar di bait Allah sebagaimana yang kita baca dalam pembacaan kita, jelas orang Farisi bertanya-tanya, mengapa Yesus menyebutkan diri sebagai terang dunia? Karena memang dalam tradisi kehidupan bangsa Israel, hanya Allah yang disebut sebagai terang dunia. Kita bisa baca di dalam Mazmur 27. Di situ Mazmur mengatakan, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Dan kita juga tahu dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, Tuhan nyata sebagai terang yang menerangi kehidupan mereka di tengah-tengah kegelapan. Dalam Pengembalian 40 tahun kita tahu bahwa di padang gurun
mereka diterangi oleh Tuhan pada malam hari dengan tiang api, sehingga mereka bisa melangkah, mereka bisa berteduh karena Tuhan menyertai mereka. Tapi di sini kita melihat bahwa Yesus menyebut diri sebagai terang dunia, dan barang siapa yang akan mengikuti Yesus, maka dia juga akan memperoleh terang tersebut. Sehingga ini orang-orang Farisi mempertanyakan tentang hal tersebut, bahwa hal itu tidak benar. Tetapi Yesus tetap meneguhkan kebenaran tersebut di dalam baik Allah ketika dia mengajar tentang Taurat, bahwa dia adalah terang dunia. Karena Allah di dalam firman-Nya sudah dibuatkan dalam perjanjian lama bahwa dia adalah Mesias yang diurapi, Tuhan Raja yang akan memimpin dunia ini, kerajaannya, dan bahkan dia akan menerangi perjalanan kehidupan setiap orang percaya. Kalau di dalam perjanjian lama jelas manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, kendati pun Allah adalah terang yang senantiasa menerangi perjalanan kehidupan orang-orang percaya. Tapi jelas bahwa mereka terus membelakangi Allah, dan kita tahu di dalam iman Allah sendiri datang dalam Kristus Yesus yang kelahirannya baru kita rayakan. Dia adalah Tuhan Allah di atas segala Allah, telah mensungkan dirinya sedemikian rupa menjadi sama dengan manusia supaya kita semua diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa maknanya firman ini bagi kita yang akan meninggalkan tahun 2023 masuk ke tahun yang baru? Yang pertama jelas, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai pribadi kita terpanggil untuk menjadi terang, kita terpanggil untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saya teringat ada seorang bapak gereja dari Antioquia. Dia mengatakan bahwa setiap pengikut Kristus, ya, untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi pengikut Kristus, sebenarnya dia diibaratkan sebagai olahragawan Kristus. Dan karena itu dalam keseharian hidupnya sebagai olahragawan Kristus, dia harus terus berlatih dan berlatih supaya terangnya bisa bercahaya bagi banyak orang di sekitarnya. Sedikit saja dia lengah, sedikit saja dia tidak berlatih, maka bukan saja dia tidak diberkati, bukan saja dia tidak akan memperoleh mahkota kemuliaan, tetapi dia juga tidak akan diperkenankan mengikuti perlombaan. Nah, ini penting Bapak Ibu saudara-saudara. Itu jelas bahwa sebagai orang percaya kita terpanggil untuk menjadi terang bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini tidak mudah, karena kehidupan kita seringkali digerogoti oleh kuasa kegelapan. Sehingga ketika kita mau menyaksikan Kristus lewat berbagai perilaku hidup ini, maka banyak hal datang. Dan karena itu apa yang dikatakan oleh Yohanes Kristus Antioquia ini menjadi amat sangat penting bagi kita, di mana kita terus berlatih mengendalikan diri kita terhadap berbagai godaan-godaan keraguan dunia ini yang semakin menggiurkan bagi seluruh golongan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa-apa saja yang menggiurkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa kita berada dalam krisis ekonomi global yang masih terasa sampai sekarang ini. Tetapi adanya nilai-nilai baru yang menggerogoti kehidupan kita, yang sering kali kita bicarakan, yaitu nilai konsumerisme dan materialistis. Itu memang sangat-sangat mengganggu keberadaan kehidupan kita. Kita terbatas di sisi yang lain. Dalam banyak hal kita bisa dikatakan, dikategorikan sebagai orang-orang miskin, katakanlah ya. Tetapi pada sisi yang lain, kita digerogoti dengan roh konsumerisme, roh kehausan yang tidak henti-hentinya, roh materialistis, roh yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada. Nah, saja ya sekarang ini, karena dengan berbasis ini, maka ada begitu banyak tawaran-tawaran ya, di mana mengganggu ya kita, sehingga kadang-kadang kita bisa saja tidak memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita, tetapi kita menjadi konsumerisme. Nah, ini jelas kalau kita lihat bahwa padahal sebenarnya dalam keberadaan hidup kita sebagai masyarakat sudah ada filosofi hidup ya, bisa menolong kita ya, misalnya
bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian hemat pangkat kaya. Tapi sekarang ini kita balik, kita bersenang-senang dulu, bersusah-susah kemudian ya. Apalagi kalau kita lihat berbagai iklan ya, tanpa uang muka ya, kredit ini mempermudah. Akibatnya banyak orang yang digerogoti oleh hutang yang kadang-kadang hampir tak terbayarkan melampaui penghasilannya. Sehingga hal ini juga menjadi pemicu dalam kehidupan berkeluarga, dalam prioritas untuk pendidikan anak-anak. Nah, ini juga merupakan hal-hal yang harus kita waspadai ketika kita akan melangkah masuk di tahun yang baru ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus yang lahir di kandang Betlehem, yang menyebut diri sebagai terang dunia, Dia akan terus menerangi perjalanan kehidupan kita. Asal saja kita mau dengan spirit tunggal hari, spirit kesederhanaan. Ini menjadi hal yang sangat penting. Sebab kadang-kadang nilai-nilai baru itu merongrong kehidupan kita sehingga kita hidup jauh dari apa yang Allah harapkan dari kita. Tidak bisa menjadi terang bagi orang lain dan dalam hal spirit kesederhanaan, hidup di dalam kesederhanaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering menyampaikan tentang bagaimana kita bisa mengelola kehidupan rumah tangga supaya kita tidak boros ya, menghadapi tantangan-tantangan yang semakin keras ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana ya, kadang-kadang ya ibu punya peran yang sangat besar ya. Mulai dari ketika mulai Natal ya, persiapan tuh kalau saya dulu kadang-kadang tuh kalau toples itu semuanya harus baru setiap tahunnya. Karena biasanya satu besar, kalau tahun besar lagi baru semuanya. Setiap tahun baru semuanya. Itu memang sederhana, tapi akhirnya pengeluarannya banyak. Satu ketika pergi sama orang lain, saya lihat toplesnya biasa biasa saja, padahal ekonominya cukup tinggi. Ada yang besar, ada yang kecil, ya, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Tapi di rumah saya toplesnya merah-merah semua, hijau-hijau semua. Nah ini kan suatu pemborosan ya. Sebenarnya hal-hal yang bisa kita atur untuk tidak boros, tetapi itu sudah boros ya. Belum lagi dengan semuanya kita yang baru ya. Kalau anak-anak kecil sih wajar ya, tapi kalau kita tidak memulai dengan hal-hal yang seperti itu untuk mengendalikan, maka ini juga bisa menjadi pemicu dalam kehidupan bersama kita. Kenapa itu penting Bapak Ibu Saudara? Tema persidangan sinode untuk 4 tahun ke depan itu adalah hidup dalam keadilan dan setia dan rendah hati. Apa itu keadilannya? Keadilan dalam bahasa Ibrani, mispat dan juga sedek. Nah, kalau kita terpanggil sebagai terang untuk menjadi berkat bagi orang lain, berarti kita terpanggil untuk juga berbagi dengan orang lain. Kalau kita melihat diri kita sebagai orang yang paling tidak beruntung dan merasa bahwa kita tidak cukup ini dan itu, bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain yang barangkali hidupnya jauh tidak beruntung dari kita? Padahal kalau kita omong soal keadilan, kebenaran, sedek itu sebenarnya intinya adalah bahwa seberapapun yang kita peroleh dari Tuhan, sesungguhnya ada sejumlah yang Tuhan titipkan bagi kita untuk bisa berbagi dengan orang lain. Seberapapun, sekecil apapun, Tuhan ada titipkan agar kita bisa berbagi dengan orang lain. Dan karena itu, ketika kita berbagi, sering itu disebut dengan sedekah ya, sedek ya. Kita melakukan keadilan Allah. Kita melakukan keadilan Allah kepada orang yang kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Mungkin kita hidup pas-pasan saja, tetapi saudara kita yang lain itu hidupnya jauh lebih tidak beruntung. Dan sudah sepantasnya kita melakukan keadilan Allah, kebenaran Allah, yaitu sedek dengan bersedekah. Dan kalau kita mampu bersedekah melakukan keadilan Allah, itu berarti semuanya karena Tuhan. Tuhan yang adalah terang dunia yang menerangi hati kita sehingga hati kita tergerak untuk bisa berbagi. Dan kalau kita sudah berbagi, jangan lagi kita mulai ungkit-ungkit bahwa dia sekarang
lupa, dulu susah, untung beta. Sebenarnya tidak demikian. Karena sudah sepantasnya kita melakukan keadilan Allah. Bahwa dia yang berkekurangan berhak untuk menerimanya. Karena dia tidak punya kesempatan seperti kita yang bisa memperoleh lebih banyak dibandingkan dengannya. Itulah yang dimaksudkan dengan sedekah. Ya, jadi 5 periode untuk 4 tahun ke depan adalah melakukan keadilan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita merenungkan bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia, dan kalau kita percaya kepadanya, kita juga akan memperoleh terang itu untuk menerangi orang lain, tidak saja secara spiritualitas, ya, dalam hal bagaimana kita berdoa dan gereja, tetapi juga di dalam hal berbagi kasih tanpa pamrih, kasih tanpa kita mengungkit-ungkit, kasih tanpa kita mengharapkan balas jasa. Itu Tuhan akan memperhitungkan. Sebelum kita minta, Tuhan sudah memberi. Karena itu kita sudah sewajarnya untuk memberi. Bahkan Tuhan sendiri bilang, jikalau kamu bersyukur kepada Tuhan dan mau memberikan persembahan kepadaku, tetapi kamu ingat bahwa di rumah kamu masih belum berdamai dengan saudaramu, pulang loh, berdamai dulu, baru bisa datang mau persembahan kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita renungkan secara bersama-sama dalam kebersamaan kita ketika kita melangkah ke tahun yang baru. Karena krisis ini masih berkepanjangan. Krisis yang kita alami ini tidak secara otomatis kita akan lalui begitu saja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ini dialami di seluruh dunia, ya. Apalagi kita lihat anak-anak muda, ya, banyak ahli psikologi yang mengatakan dalam teori yang baru bahwa beberapa tahun terakhir ini ada istilah dengan apa ya? Ada istilah 5 segi kepribadian manusia. Salah satu karakter, ya, kepribadian manusia yang diperlihatkan dalam kondisi akhir-akhir ini di hadapan berbagai permasalahan adalah kegelisahan, ya. Semakin banyak anak-anak muda yang hidup di dalam kegelisahan. Bahkan bukan hanya anak muda, orang tua juga penuh dengan kegelisahan, ya. Kalau kita baca tentang angka bunuh diri sampai dengan tahun Desember ini, ya, sudah hampir 10 orang, ya, 10 orang yang ambil jalan pintas untuk bunuh diri karena tidak mampu menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi. Kegelisahannya tinggi sehingga dia tidak bisa memanage kehidupan dan kepribadiannya. Ini sesuatu yang perlu juga kita waspadai sebagai orang tua untuk bagaimana mendampingi anak-anak kita, anak-anak muda yang sekarang ini tidak muda karena mereka memikirkan tentang masa depan, sudah punya ijazah S1 S2, tapi cari kerja itu sudah gampang, ya. Cari PNS itu sudah gampang. Nah, ini suatu permasalahan yang bisa menjadi pemicu berbagai permasalahan kehidupan, Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya di Indonesia, kalau kita buka internet di Korea Selatan pun demikian. Anak-anak muda banyak yang stres, dia hanya tinggal di rumah saja. Sampai pemerintah mengeluarkan aturan untuk suruh dong keluar rumah, keluar. Bahkan dong dikasih gaji 7.300.000, ya. Kalau kita baca di internet, anak-anak itu. Kenapa orang dong sampai di rumah, tidak mampu bersaing, ya. Tidak apa jadi dong pemerintah kasih uang kamu keluar cari kerja, bisa pulang, ya. Mulai dari kopi itu dong lebih suka main game, bisa di rumah santai, sampai bikin apa-apa, ya. Hanya bergantung pada orang tua, pemerintah biaya yang harus keluar rumah, ya. Keluar bergerak, ya, bergerakkan, pasti Tuhan akan menolong. Nah, ini hal-hal yang memang kita perlu perhitungkan ketika kita masuk di tahun yang baru, ya, bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Tetapi tetap saja tanggung jawab ada di pada diri kita pribadi. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai gambar Allah, sebagai gambar Allah, makhluk yang termulia yang diberikan akal untuk bisa berpikir, yang juga dituntut membangun iman dan spiritualitas supaya tidak salah mengambil keputusan. Karena itu tanggung jawab pada kita. Nah, itu kita perlu mengembangkan semua potensi-potensi diri sehingga dengan demikian ketika kita melangkah kita semakin kreatif di dalam menjalani perjalanan kehidupan kita sebagai
orang-orang percaya. Kita akan mengakhiri tahun 2023 dan masuk pada tahun 2024. Terasa cepat sekali. Tadi saya ketemu dengan seorang majelis gereja, ya kita pernah bersama-sama dalam melayani. Kita lihat, saya lihat dia sudah semakin tua. Dia lihat saya, kita sudah semakin tua ya, pastilah ya, karena sudah tidak lama bertemu ya, tanpa sadar kita mesti terus bertambah ya. Dan Alkitab bilang waktu ini adalah kairos, ya, bahasa Yunani kairos ya. Ada dua bahasa Yunani, waktu itu kairos dan kronos. Kalau kronos menunjukkan pada angka-angka, sedangkan kairos itu mau mengatakan bahwa waktu ini adalah kesempatan. Kesempatan yang harus kita gunakan semaksimal mungkin ya. Karena dia ibarat anak panah yang dilepas ya dari busurnya. Ketika dia pergi, dia tidak akan kembali lagi. Dan karena itu kita harus memanfaatkan waktu ini dengan baik ya. Kita sebagai gereja, sebagai anggota persekutuan dari Tuhan, tentu kita dalam beragam usia ya, kita terus bertambah ya, tak terasa ada yang sudah 60, 70 ya. Kalau kita coba hitung-hitung ya, hitung-hitung kalau Tuhan bilang hidup manusia itu 70 tahun, kalau buat 80 tahun ya. Nah, sekarang kita sudah di usia keberapa ya? Kalau kita coba bagi tahunnya itu menjadi hari ya, menjadi hari, mengandaikan ya, masa hidup manusia itu sehari kalau buat 8 hari. Kalau saya yang sudah 63 tahun, berarti saya sudah mau masuk ke hari ke-7, hari ke-7 ya. Setelah kalau masih bisa kuat sampai ke hari 8 tepat ya. Ada yang hari ke-4, hari apa ya. Jadi inilah kesempatan untuk kita coba berefleksi ya. Roh Tuhan di dalam Kristus Yesus yang adalah terang dunia akan menolong kita untuk coba melihat ke belakang apa-apa yang sudah kita lakukan, tetapi juga untuk melihat ke depan apa harapan kita. Yang jelas firman Tuhan mengharapkan agar kita tetap menjadi terang bagi banyak orang, apapun kondisinya. Bahkan dalam bagian yang lain Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah, Tuhan sampai tanya dia lu mau ke sombong, oh dari terang dunia. Tuhan bilang kamu adalah garam, kamu adalah terang. Itu berarti bahwa Tuhan tetap mengasihi kita sebagai orang percaya agar di tahun yang baru kita juga tetap menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga kita sebagai gereja terpanggil untuk memupuk kebersamaan kita dengan saling melayani, saling berbagi kasih, saling melakukan sedekah. Tuhan menolong kita semua. Amin.